saya Aviana Devita. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang dengan NPM 17101013053. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan regresi data panel menggunakan Stata 14. Jadi di sini sebelum masuk saya akan memberikan step-stepnya. Yang pertama adalah kita akan menemukan Common Effect Model, lalu Fixed Effects Model atau FM atau FEM, lalu yang ketiga adalah Random Effect Model atau RAM, lalu yang keempat adalah uji Chow atau pemilihan antara CHEM atau FEM, lalu yang terakhir adalah uji Hausman, yaitu pemilihan antara FEM atau RAM. Kemudian di sini saya telah menyiapkan data. Di sini ada sekitar banyak data yang akan saya gunakan dalam regresi ini. Di sini ada kode emiten, lalu ada kode perusahaannya. Untuk agro saya menggunakan 1, AGRS saya menggunakan 2, Arto 3, dan seterusnya. Lalu tahunnya saya menggunakan 2017 sampai 2019. Jadi ini adalah merupakan data panel karena gabungan dari cross section dan time series. Lalu untuk variabel independennya ada NPL, BOPO, LDR, CAR, dan foreign. Ini adalah kepemilikan asing. Lalu untuk variabel dependennya atau yang dipengaruhi ada ROA dan ROE. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menggunakan ROA sebagai variabel independen dalam regresi kali ini. Kemudian nantinya akan menggunakan Stata 14. Nah, pertama-tama sebelum kita mengujinya dulu, kita akan mengimpor data yang barusan, yang Excel. Ini dibuka dari file, impor, lalu pilih Excel spreadsheet. Kemudian menggunakan data yang tadi sudah disiapkan. Nih. Ini kalau saya ada di sini. Oke, langsung masukkan saja. Kemudian ini dicentang import first row as variable names. Ini gunanya adalah agar first row atau baris pertama ini menjadi nama-nama variabel yang nantinya tidak menjadi data. Kemudian oke, lalu di sini sudah ada, sudah masuk semuanya. Kemudian langkah pertama yaitu sudah disebutkan, yaitu mencari common effect modelnya. Di sini saya menggunakan perintah common atau menggunakan kode ya. Biasanya sih kita bisa menggunakan pilihan-pilihan yang di sini. Namun saya menggunakan kode di sini untuk mencari common effect modelnya atau biasa kita sebut dengan OLS juga. Kita bisa dengan menggunakan kode regress. Kemudian ini diklik semua variabel-variabelnya. Ya, ini. Lalu ketika semuanya sudah dipastikan sudah masuk, lalu enter. Nah, ini kemudian bisa kita lihat hasil dari common effect modelnya. Kemudian kita ingin Stata ini membaca data kita sebagai data panel. Jadi yang pertama adalah kita setting dulu sebagai data panel. Ini caranya adalah dengan kode TSSET. Kemudian ini saya sudah menyiapkan kode perusahaannya dan tahunnya. Kode ini jadinya untuk sebagai kode perusahaan yang tadi 1, 2, 3 itu. Kemudian ini tahun untuk variabel tahun. Jadi Stata bisa membaca data kita sebagai data panel. Kemudian enter. Nah, ini sudah dilihat tahunnya dari 2017 hingga 2019. Lalu yang kedua adalah kita mencari fixed effect model atau FEM. Saya masih menggunakan kode, itu ada kodenya untuk mencari FEM itu extract, lalu xtreg, kemudian dimasukkan semua variabel-variabelnya, ya, lalu koma fe, ya, itu sudah ketahuan. Yang biasanya dilihatnya itu nilai p-value-nya itu ada 0,0833. Kemudian yang ketiga mencari random effect model. Random effect model ini
menggunakan common xtreg, lalu sama, ini variabelnya dimasukkan, variabelnya sampai for range, lalu klik lagi koma RESA seperti ini, lalu nanti akan muncul juga hasilnya. Nah, kemudian kita akan melakukan yang namanya uji Chow. Uji Chow ini adalah untuk pemilihan antara CHAM atau FEM. Lalu yang pertama-tama adalah menggunakan kode regress. Kemudian kita juga pilih ini lagi. Ya, kita sudah pilih semuanya. Lalu ini ditambah dengan I kodenya. Jadi I ini memang sudah menjadi keharusan, itu memang sudah formatnya seperti itu, dan kode ini tergantung kalian namainnya apa. Misalkan kalian namainnya perusahaan, berarti I titik perusahaan seperti itu. Lalu bisa nah ya, oke. Kemudian ya, ini masih bagian dari uji Chow tadi juga. Kemudian apabila p-value-nya ini yang saya blok nilainya lebih dari 0,05, maka yang dipilih adalah CHAM atau Common Effect Model. Sementara apabila kurang dari 0,05, maka yang dipilih adalah FEM atau Fixed Effect Model. Ini bisa kita lihat nilainya adalah 0,0833, yang berarti yang kita pilih adalah model Common Effect Model. Dan kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji Hausman. Ya, ini uji Hausman adalah pemilihan antara FEM atau RM atau REM. Lalu commonnya adalah, jadi pertama-tama sebelum kita melakukan uji Hausman, ini kita harus mengestimate store dari FEM-nya atau menyimpan store dari FEM-nya. Yang pertama adalah kita harus memilih ini yang longitudinal atau panel data, lalu linear models, lalu linear regression yang ini, kemudian kemudian dipilih dependent variabelnya dan independent variabelnya. Ya. Nah, karena ini yang pertama akan kita estimate adalah FEM-nya, yang ketiga adalah fixed effect. Kemudian oke. Lalu di estimate. Estimate ini adalah common-nya ya, estimate store FEM. Ini. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan yang REM. Masih sama seperti ini, kemudian tunggu sebentar. Ya, masih sama. Tapi yang dipilih yang di sini adalah random effect ini. Karena tadi kita di yang commonnya itu menggunakan SA atau Swami Aurora, ini juga dicentang. Lalu keluar hasilnya, lalu di estimate seperti tadi, estimate store RAM. Estimate store RAM. Oke, ini sudah muncul ya datanya di sini. ST-FEM dan ST-RAM. Kemudian berikutnya adalah kita akan melakukan uji Hausman-nya. Ketika FEM dan RAM-nya sudah di-estimate, kemudian kita melakukan uji Hausman dengan kode Hausman FEM spasi RAM. Lalu bisa di-enter. Ya. Ini bisa dilihat dari nilai probability chi-square-nya
Apabila probability chi-square-nya bernilai lebih dari 0,05, maka yang terpilih adalah rem. Lalu apabila nilai probability chi-square-nya adalah dikurang dari 0,5, yang terpilih adalah fem. Which is di sini adalah 0,021 atau kurang dari 0,05, sehingga fem itu yang dipilih. Nah, tadi kan kita sudah melakukan uji Chow yang memilih antara fem dengan chem, dan yang terpilih juga fem. Antara rem dan fem juga yang terpilih dengan fem. Jadi sehingga di model jadi regresi ini data yang terpilih adalah fixed effect model, seperti itu. Ya, jadi semua ujinya sudah kita lakukan. Begitulah cara melakukan regresi data panel menggunakan Stata 14. Semoga membantu dalam olah data kalian, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ke channel saya, Viana Devita. Kemudian like apabila menyukai video ini, dislike atau apabila tidak menyukai video ini, dan tambahkan komen. Terima kasih.